Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua Sobat Genbi yang ada dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Gen Bincang, Genbi Bincang-Bincang. Bersama saya selaku host Hanif Naufal dari Komisariat Genbi Universitas Pekalongan. Dalam hal ini ataupun podcast pada kali ini kita akan membicarakan tema mengenai yuk telusuri kebudayaan di Pekalongan selain batik. Telah kita pahami semua bahwa kota batik terkenal sebagai julukan kota batik ataupun kota Pekalongan dijuluki kota batik. Hal ini karena mayoritas penduduk masyarakat di Pekalongan menaungi ataupun bekerja di bidang batik baik dari produksi sampai ke pemasaran. Maka dari hal itu tidak mungkin ataupun tidak dipungkiri bahwa kota Pekalongan dijuluki sebagai kota batik. Nah, di sini saya tidak akan sendirian karena di sini saya ditemani oleh narasumber yang sangat berpengalaman. Beliau salah satu dosen di program studi Pendidikan Bahasa Sastra dan Indonesia dan juga selaku seniman berasal dari Pekalongan. Beliau bernama Pak Ribut Ahwandi. Selamat datang Pak Ribut Ahwandi. Selamat siang Mas Noval. Oke. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat dan selalu berbahagia pokoknya. Oh iya, alhamdulillah. Semoga diberi kesehatan selalu ya Pak. Amin amin. Oke, langsung saja kita masuk ke podcast pada kali ini. Sebelum melangkah lebih jauh nih Pak, saya mau bertanya mengenai apa sih yang dimaksud dengan budaya tersebut dan bagaimana kebudayaan yang ada di Pekalongan, Pak? Budaya, gini, kalau kita ngomong kebudayaan itu sebenarnya kan kompleks banget. Karena kalau misalkan saya akan mengutip ini pendapatnya Kuncharaningrat bahwa budaya itu memiliki 7 unsur. Itu yang harus kita pahami dulu. 7 unsur itu apa saja sih, termasuk sistem kepercayaan, kemudian sistem sosial, kemudian bahasa, kesenian, kemudian teknologi, terus apalagi sistem ekonomi, dan juga yang satunya lagi yang paling cepat berubah-ubah itu pokoknya 7 itu, saya agak lupa. Nah dari ketujuh unsur itu sebenarnya satu sama lain saling berkait dan saling mendukung satu sama lain. Nah, kita ngomong kebudayaan itu kan nggak melulu dari masa lalu. Budaya itu dinamis. Artinya dinamis itu selalu akan mengalami perubahan-perubahan dan selalu berkembang. Dulu kita karena waktu itu sistem kepercayaan kita itu menganut sistem, katakanlah di era Hindu-Buddha, maka kemudian semua sistem yang ada dalam tata kelola masyarakat, baik itu sistem politiknya, sistem sosialnya, bahkan sistem bahasanya, kesenian dan lain-lain, itu selalu diwarnai dengan warna-warna kehinduan, gitu loh, kehindu-hinduan ataupun kebuddha-buddhaan. Bahkan termasuk teknologinya, kan gitu. Terus kemudian beralih ke masyarakat Islam yang kemudian nuansa Islam juga mewarnai dalam khasanah kebudayaan Nusantara ini. Jadi kalau berdasarkan pengalaman bangsa kita, ya kita sudah sangat kaya dengan kebudayaan-kebudayaan itu dan kita sangat akrab. Terutama orang Pekalongan karena hidup di pesisir, maka mereka sudah terbiasa dengan perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan zaman. Nah sekarang kita sudah masuk ke era ini kan, era teknologi, digital gitu ya. Dan kita menjadi salah satu bagian dari konstelasi dunia yang namanya sekarang itu mau dimasukkan ke dalam dunia Matrix, kan gitu. Iya kan? Iya, kita sudah mengalami perubahan dari alam yang real, konkret, alam yang kehidupan yang sehari-hari kita alami, kemudian kita masuk ke dalam dunia maya. Nah ini yang menarik sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita ngomong budaya, kompleks sekali ya Pak. Bukan sekadar apa yang kita pahami seolah-olah kebudayaan itu hanya melulu berkenaan dengan seni. Seni hanya bagian kecil. Seni hanya bagian kecil. Dia menjadi kesenian, katakanlah batik tadi disebut ya, batik itu barang seni. Nah, seni kalau di sini sebagai seni, dia hanya menjadi semacam ruang untuk atau media untuk menyampaikan nilai-nilai kebudayaan di eranya.
Nah, dulu ketika batik awal muncul, maka batik-batik, motif-motif batik itu akan berkenaan dengan nilai-nilai tinggi. Ya. Sekarang, begitu sudah eranya industri, maka kemudian batik menjadi barang komoditas, menjadi industri. Pesannya apa? Ya nggak ada pesan apapun. Yang penting bagaimana kemudian batik menjadi sebuah kemasan, menjadi sebuah sesuatu yang bisa diperjualbelikan, diperdagangkan. Komoditas jadinya. Yes. Jadi apa ya? Nggak bisa deh kita mengatakan bahwa batik dulu dan sekarang itu harus dibandingkan. Nggak seperti itu. Tetapi kita yang hidup di zaman sekarang harus mencari nilai-nilai baru, saya pikir itu. Dengan motif yang baru, nilai yang baru. Yes. Jadi itu. Nah, kalau berbicara tentang ciri khas nih Pak, kan kota Pekalongan ini terkenal sebagai kota batik. Nah, menurut Bapak bagaimana sih batik yang ada di Pekalongan itu Pak? Seperti apa Pak? Batik yang ada di Pekalongan. Yeah. Batik Pekalongan itu kan berkembang sejak munculnya industrialisasi era kolonialisme Belanda. Itu yang harus kita pahami. Kalau batik klasik itu muncul pada era-era kerajaan, dan memang budaya batik, kita ngomong budaya ya, kalau ngomong budaya batik itu berarti ekosistem batik itu ada. Ada ekosistemnya. Artinya tidak hanya sebatas memproduksi, tetapi juga bagaimana memproduksi. Itu ada sesuatu yang ada katakanlah ritual-ritual tertentu. Misal gini, dalam motif-motif tertentu, motif-motif klasik yang lama banget itu, ada ketika batik itu dibuat itu harus menggunakan air, sumber mata air dari 7 sumber misalnya, dan itu tertentu gitu. Nggak boleh ambil di sumber yang lain. Terus sebelum mengambil itu ada ritual apa lagi. Lah, itu yang namanya kebudayaan tinggi. Kenapa sih seperti itu dilakukan? Sebenarnya bukan soal membangun mitos. Mitos itu kesan yang kita tangkap. Tetapi lewat mitos itu sebenarnya leluhur kita itu sedang ingin ngomong tentang penghargaan kita terhadap alam. Contoh misalnya, ngomong soal mitos nih, saya ketika ke Bali atau ke tempat-tempat lain gitu ya, sering menjumpai tradisi-tradisi unik. Misalkan kalau di Bali yang paling sering kita lihat ya, ada pohon disarungi terus kemudian dikasih sajen gitu ya. Saya tanya ke mereka, kenapa sih harus seperti itu? Ternyata jawaban mereka simple. Kami tidak menyembah pohonnya, tetapi ini sebagai ungkapan terima kasih kami kepada pohon yang sudah menaungi kami, dan dia lebih tua umurnya dari kami. Sebagai sumber oksigen ya Pak. Itu keren kan? Bagi saya itu keren. Di Bali itu ada hari khusus untuk binatang, ada. Itu diperingati tiap tanggal apa Pak? Setiap pokoknya ada itu hari khusus untuk binatang itu. Mereka akan memberikan makanan terenak pada binatang itu. Semua sambil macam binatang di sana. Pokoknya binatang peliharaan itu. Terus kemudian sambil mereka mengucapkan terima kasih pada binatang itu, bahwa karena kamulah kami mendapatkan daging enak misalkan, atau mendapatkan telur yang bagus, sehingga kami bisa hidup sampai sekarang. Itu keren. Yang itu tidak kita punyai dalam tradisi kita, ya kan? Katakanlah misalkan kita dulu sebenarnya punya ada mitos misalkan jangan kencing sembarangan gitu ya. Misalkan di pohon atau apa, terus diweten-weteni, dan itu sebenarnya penghargaan terhadap makhluk, dan itu bagus. Siapa tahu ada makhluk hidup yang hidup di sana gitu. Nah, pohon juga makhluk hidup kan? Iya. Mencemari lingkungan itu Pak. Betul. Jadi itu bagian dari cara-cara leluhur kita untuk menghargai semua makhluk ciptaan Tuhan, dan itu yang sekarang mungkin kayaknya sudah mulai hilang. Iya, air aja kan sebenarnya kan makhluk hidup. Batu aja makhluk hidup, tanah itu makhluk hidup. Kenapa saya katakan begitu? Tidak ada sesuatu yang akan tumbuh kalau dia tidak berada di tempat yang hidup. Gitu. Iya kan? Iya.
Kalau berbicara tentang kota batik kata Pekalongan kan terkenal tentang batik aja ya Pak. Masih Mm-mm. dari orang umum masyarakat halayak umum itu hanya tahu tentang Pekalongan itu hanya batik. Nah, sedangkan kalau di Pekalongan itu ada nggak sih Pak kebudayaan ataupun budaya lain selain batik itu? Banyak sebenarnya kalau kita mau ke atas-atas ya. Ya, Ah, di daerah Petung gitu Pak. daerah Petung, daerah pokoknya ngomong Pekalongan itu kan nggak sebatas di teritorial Kota Kota Pekalongan atau Pekalongan ya. kabupaten ya. Kita ngomong kebudayaan itu harus melepas dari teritorial semacam itu. Itu teritorial administratif iya, bahwa Pekalongan itu dibatasi oleh A, B, C ABC dan ya. sekian banyaknya pembatasan-pembatasan itu. Tetapi ngomong kebudayaan itu batasan semacam itu hampir bisa dikatakan tidak ada. Tidak ada. Nah, jadi antara Pekalongan atas, Pekalongan bawah itu punya tradisi yang menarik. Nyadran Oh misalnya. iya nyatran. Nyadran kalau di itu budaya agraris sebenarnya dari dulu ya, ataupun juga budaya maritim. Nyadran itu ada dua jenis, ada nyadran laut, ada juga nyadran gunung misalnya. Di Silurah itu ada nyadran gunung. Terus ada juga sedekah bumi. Iya ya sedekah bumi. Itu uh, dan itu keren. Saya pernah datang ke sebuah kawasan di daerah Belado sana, di daerah Batang itu. Mereka setiap mau tanam, masuk musim tanam ataupun musim panen, selalu ada ritual untuk memasang sesaji di pojok-pojok sawah. Hmm. Hmm. Mungkin bagi orang yang sekarang itu akan menganggap wah ini sirik nih, Ya. itu ya. Tapi sebenarnya itu kalau mau diilmiahkan ilmiah. Tadi berbicara tentang kebudayaan itu kan berasal dari nenek moyang kita ya terdahulu Pak mengenai Yes. adanya nilai-nilai Mm-mm. unsur-unsur kebudayaan ataupun dari alam, nilai-nilai moral dan sebagainya. Nah, kalau menurut Bapak, Pekalongan pada umumnya dan pada khususnya itu masyarakat Pekalongan apakah sudah melestarikan tentang kebudayaan itu Pak, baik dari unsur nilai-nilainya maupun dari unsur yang lain Pak? Oke. Mungkin gini. Saya akan berangkat dari tadi ya yang saya kemukakan bahwa dalam pengetahuan manusia itu eh, ada yang namanya mitologi kalau dalam bahasa barat sana dikatakan seperti itu. Nah, mitologi itulah yang kemudian melahirkan ilmu pengetahuan pada di kemudian hari. Jadi science, ini sudah ngomong science, ini sudah ngomong ilmu pengetahuan, sistem pengetahuan, yaitu masuk dalam kebudayaan juga. Science itu adalah salah satu perkembangan pengetahuan manusia di era berikutnya, katakanlah era modern. Uh, Sebenarnya dalam rangka untuk memberikan penjelasan dengan cara yang lain, dengan cara yang mungkin lebih dikatakan lebih bisa masuk akal menurut ukuran pemikiran Barat. Karena harus dibatasi nih. Harus menurut pemikiran Barat tentang apa-apa yang fenomena yang atau gejala-gejala yang muncul di sekitar alam manusia. Nah, segala sesuatu akhirnya kan berangkat dari pemikirannya René Descartes atau René Descartes itu dia ada rasionalitas dan logika gitu kan. Nah, akhirnya berubahlah yang namanya pengetahuan manusia itu didorong untuk masuk ke dalam sains. Sementara yang tidak rasional akan dianggap sebagai mitos. Mitos. Seperti tadi yang mengenai Iya, sesajen itu. betul. Padahal kalau kita ngomong sesaji dalam tradisi masyarakat kita itu logis, Logis. sangat logis. Karena dunia manusia itu diliputi oleh alam yang sebenarnya tidak pernah kita kenali. Ya kan? Iya, iya. Ada alam namanya kalau dalam bahasa Jawa itu ada bangsa halus. Iya, Bang. Nah, bangsa lelembut, demit, lelembut, setan, jin, dan macam-macam. Orang Jawa akan mengatakan lelembut. Lelembut itu apa sih? Bakteri, virus itu lelembut. Karena nggak kasat mata. Iya. Nah, salah satu penangkal bakteri itu dengan cara meletakkan daging mentah itu di pojok-pojok itu sesaji, dengan sesaji itu. Biar menyatu di pojok itu. Akhirnya terpusatlah ke situ. Akhirnya nggak mengganggu tanaman.
Oh iya iya, biar nggak merusak tanaman itu Pak. Iya, Jadi hama. itu ilmiah toh. Nah, logis. Dan kemudian ditaruh katakanlah misalkan kalau mau ada sunatan atau apa, suka kalau dulu itu saya masih sering lihat itu, sekarang sudah nggak jarang. Di pojok-pojok gang atau di Iya. pojok-pojok kampung itu selalu akan ditaruh sesaji di situ. Ada beberapa makanan gitu kan, Iya. entah itu kerupuk atau apa. Terus kemudian intinya sih bukan di makanan itu, tapi lebih ke bawang merah sama cabai. Oh, cabai yang tusuk. Itu ilmiah. Karena kandungan apa ya, kandungan kimianya di situ itu untuk menangkal apa ya, ion-ion negatif gitu. Saya sering loh memasang kayak gitu-gitu di rumah. Meskipun tidak ada acara. Karena dalam rangka untuk itu, misalkan uyah kerasa, tahu kan uyah kerasa. Garam kerasa. Uyah garam kerasa itu bisa menetralisir ion negatif yang ada di dalam rumah. Jadi kita Biar itu menangkap ion-ion itu. Pak. betul. Jadi kita itu saya nggak suka dengan ruang ber AC itu. Akhirnya tak taruh itu aja. Iya, iya. Terus saya bakar dupa Bakar dupa. setiap hari. Sampai tetangga saya itu sempet loh. Pak, jenengan tuh kok Hobi bakar dupa. bakar dupa itu apa? Ada praktik dukun apa gimana? Aku ngekek wae toh. Tapi sebenarnya bagi saya itu membantu saya, terutama ketika saya mengerjakan, kebetulan saya masih menulis sebuah novel. Jadi setiap kali melanjutkan tulisan itu, saya akan membakar itu karena itu bisa membantu saya untuk berkonsentrasi. Menjernihkan pikiran gitu Pak. Karena saya kebetulan hidup di lingkungan yang sangat padat dan rame banget. Nggak mungkin saya bisa berkonsentrasi. Banyak gangguan dari kanan. Iya, makanya dengan itu saya akhirnya itu aromaterapi. Dan itu bisa meminimalisir aroma-aroma yang nggak sedap. Percaya nggak percaya deh. Meskipun baunya tidak sedap tapi bisa menetralisir. Maksudnya aroma, katakanlah ada aroma sampah nih. Iya. Dibakarin dupa atau menyan, itu bisa mengikat aroma-aroma itu. Iya. Iya, aku sudah beberapa kali melakukan percobaan itu. Dan terbukti. Eksperimen, betul. Oh iya. Oke. Mengenai tadi kan kebudayaan itu menjadi ciri khas masing-masing daerah, Pak. Nah, kan banyak ke era sekarang itu banyak negara-negara asing itu semacam mengakui kebudayaan dari dalam negeri kita. Jadi kebudayaan Indonesia diakui oleh kebudayaan orang lain bahwa itu kebudayaan dari negara mereka. Menurut Bapak itu gimana Pak menyikapi hal tersebut? Gini, seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa bicara soal kebudayaan sebenarnya nggak ada teritorial, nggak ada urusannya dengan teritorial negara ataupun apapun itu, termasuk teritorial politik itu nggak ada. Yang paling jelas itu adalah pengaruh mempengaruhi. Pengaruh mempengaruhi. Nah, problem kita hari ini, kita dihadapkan pada bukan masalah pengakuan. Ini persoalannya kan bagaimana kemudian beberapa mata budaya kita ini kemudian diajukan oleh bangsa asing sebagai bagian dari milik mereka. Yeah. Itu kan klaim-klaim aja sih. Main klaim. Contoh kasus misalkan batik dulu pernah mau diklaim sama Malaysia gitu kan. Pasti. Terus kemudian kuda lumping juga mau diklaim sama Malaysia. Dan faktanya memang di Malaysia juga tumbuh batik itu, ya it's fine. Tapi kan persoalannya nilainya siapa yang punya, itu aja sih. Oh iya, dari kehidupan masyarakatnya tercermin gitu. Tercermin enggak itu. Nah, problem yang kita hadapi sekarang, apakah kebudayaan-kebudayaan semacam itu memang sudah meresap ke dalam kehidupan sehari-hari? Batik misalkan, apakah sudah menjadi nilai filosofi batik itu, apakah sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari? Atau jangan-jangan kita sedang melaksanakan industrialisasi yang terlalu menggebu sehingga lupa pada nilai-nilai itu. Yang penting industrinya itu ya Pak? Itu, karena cuannya itu. Iya. Ada. Jadi gitu, yang namanya hidup itu bukan untuk saling mengalahkan ya, tapi lebih ke bagaimana kita mau mengalahkan diri kita sendiri, kita mau mengalahkan hidup kita sendiri, mengalahkan ego kita sendiri.
Karena begini, kita bukan bertarung untuk menjadi pemenang, tetapi sebenarnya pertarungan itu, ini penting ini. Pertarungan yang kita lakukan dengan orang lain itu hanya sebatas untuk mengerti sampai pada batas mana Kemampuan kita punya kemampuan dan sampai batas mana kita menjunjung tinggi harkat martabat lawan kita sebagai manusia. Itu penting orang loh. lain gitu, Pak. Iya, jadi kalau dalam cerita wayang yang namanya perang itu bukan untuk mengalahkan lawan, tetapi untuk menjunjung tinggi harkat martabat manusia. Menarik. Iya, coba deh kita pelajari Ramayana. Wah, Rahwana, terus kemudian mencuri Sinta, ya kan, mencuri Sinta dari Rama. Terus kemudian, tapi apa yang dilakukan oleh Rahwana terhadap Sinta? Dia menjaga kesucian Sinta. Satu pun bagian tubuh Sinta tidak ada yang dia sentuh. Sangat menghargai ya, Pak. Jadi bukan urusan nafsu seperti yang kita bayangkan. Enggak. Rawana merebut Sinta itu karena dia jadi ya dia mencintai Sinta, tapi bukan Sinta secara fisiknya. Terus sifatnya. Bukan juga, tetapi ada bagian, ada di dalam ruang yang tidak kasat mata dalam diri Sinta itu yang dia pandang sebagai perihal yang sangat dia junjung tinggi, sangat dia hormati. Keren. Dan yang menarik itu kan ketika Rama itu Rahwana mau maju perang itu kan Sinta kemudian bicara pada Rahwana, sudahlah kau nyerah saja karena kau tidak akan menang dalam peperangan ini. Rahwana bilang apa? Kalau aku hanya menyerah, lantas bagaimana rakyatku akan memandang aku? Aku ini raja, aku ini seorang laki-laki yang harus berperang. Dan perang ini bukan untuk membuktikan siapa yang menang, tetapi untuk bisa membuktikan bahwa inilah pengorbanan. Itu loh. Jangan tanggung-tanggung kalau berkorban, apalagi demi cinta. Wah. Demi cinta aku rela. Oh, itu asik loh. Cerita Ramayana itu aku seneng banget, apalagi ketika Mas Tejo itu sempat ngobrol soal itu. Dia menggunakan terminologi ataupun cara pandang yang berbeda dengan Rahwana tanpa Rahwayana. Nah, itu dia mencoba menyingkap bahwa tidak selamanya yang ada di dalam diri Rahwana itu buruk dan tidak selamanya yang ada di dalam diri Rama itu baik. Dalam diri manusia selalu ada muncul gelap terang dalam diri manusia secara bersama-sama. Jadi orang dalam kehidupannya sehari-hari dia itu tidak bisa selalu menunjukkan bahwa dia adalah orang baik. Adakah hanya dia menjadi buruk? Enggak cuman itu. Di dalam kita melakukan kebaikan pun bisa jadi di balik itu ada keburukan yang jauh lebih mengerikan. Keburukannya tersembunyi, Pak. Iya, katakanlah gini, kamu bangga setelah kamu menolong orang, itu kejahatan. Karena kamu dengan seperti itu menganggap bahwa orang lain itu lemah. Oh, iya. Dan artinya kamu sudah meremehkan orang itu. Padahal hak dia sama dengan dirimu. Dan juga dia itu udah sombong ya, Pak, tadi. Iya kan? Saya tidak menolong dia. Ngeri toh? Ngeri. Kejahatan yang paling jahat adalah ketika itu dilakukan secara tidak sadar. Mungkin efeknya bukan untuk di orang lain, tapi efeknya untuk dirimu. Itu kejahatan yang paling jahat. Kejahatan yang paling jahat ketika kejahatan dilakukan tidak sadar. Kayak sama dengan bunuh diri toh.
Tapi dia sadar, Pak. Kalau itu sadar, kalau yang nggak sadar itu kan dengan kata lain dia secara tidak sadar juga membunuh diri. Oh iya iya. Iya. Ngeri toh. Oke. Oke, itu. Terima kasih untuk Pak Ribut atas sharing-sharing ilmunya di podcast kali ini dengan Gen Bincang. Oke, selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan pada podcast kali ini. Jadi di Kota Pekalongan ataupun Pekalongan sendiri itu tidak hanya terdapat kebudayaan tentang batik, melainkan terdapat banyak sekali budaya-budaya lain yang perlu kita angkat dan kita lestarikan. Dan kita sebagai generasi muda memiliki kewajiban yang sangat patut untuk kita laksanakan, yaitu melestarikan budaya tersebut agar tidak tergerus zaman dan juga tidak diakui oleh orang lain ataupun bangsa lain. Mungkin seperti itu mengenai kesimpulan pada kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Pak Ribut karena sudah menyempatkan waktunya datang ke podcast kita. Sama-sama. Dan saya ucapkan terima kasih juga ke teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kali ini dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan mohon maaf apabila saya ada tutur kata maupun perilaku yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.